Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda atau sinyal Anies diminta atau kode-kode dari Prabowo meminta Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani semakin jelas. Semakin jelas kawan-kawan. Tapi memang ada yang menghalangi Prabowo untuk kontan-kontan langsung meminta Anies Baswedan. Jadi dalam politik ini ada namanya tahu sama tahu kawan. Tahu sama tahu itu apa maksudnya? Seperti Prabowo dengan Jokowi sekarang. Sebenarnya mereka komunikasi secara belak-belakan. Tolonglah bela saya Pak Prabowo, kata Jokowi. Tidak ada seperti itu. Mereka membaca tanda-tanda. Seperti kita ini memahami, saling memahami dalam tindakan, dalam ucapan kita. Nah inilah sekarang kalau kita lihat Prabowo menginginkan Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani. Di balik isu reshuffle kabinet yang semakin mengencang sekarang ini. Kenapa saya katakan begitu? Kalaulah banyak yang mengatakan Sri Mulyani ini orang yang tak tergantikan sebagai Menteri Keuangan, itu adalah hal yang paling bodoh yang dilakukan, yang diamati oleh para pengamat ekonomi. Banyak mengatakan seorang yang sangat luar biasa karena berkiprah di internasional. Kalau untuk internasional mungkin bisa dikatakan begitu. Tapi kalau di dalam negeri kita lihat sendiri, apa yang terjadi sama keuangan negara kita ini? Apakah hutang kita ini sudah lunas semuanya? Apakah kita tidak merasa defisit sekarang? Tidak kalang kabut hutang sana hutang sini, hutang yang lama tak terbayar, hutang yang baru terbentuk. Kalau dari segi keuangan, apa artinya itu? Tak becus kita mengurus keuangan. Kemudian yang lebih parahnya lagi, pemeriksaan pajak atau pemeriksaan di instansi bea cukai yang selama Sri Mulyani menjadi menteri. Kalau dulu misalnya Agus Martowijaya itu menjadi menteri keuangan, itu instansi pajak dengan instansi bea cukai yang diwajibkan untuk memasukkan pemasukan negara, itu boleh diaudit. Tapi selama Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan selama 20 tahun. 20 tahun SBY, Megawati, SBY, Jokowi. Tak boleh diaudit itu. Yang memasukkan pajak itu, masukkan instansi pajak itu tak boleh diaudit. Padahal orangnya di dalam itu mewah-mewah semua. Oknum-oknumnya mewah-mewah semuanya. Faisal Basri menyinggung juga. Tak bisa diaudit. Padahal di situ kebocoran pemasukan negara. Bahkan prediksi dari para ahli dan pengamat luar negeri pun secara ekonomi nasional, seharusnya Indonesia ini kan masuk pajak cuma 2.000 triliun. Seharusnya lebih dari 4.000 triliun realisasi. Walaupun itu ada di kemplang semuanya. Artinya cara pengurusan untuk pemasukan pajak itu tak becus. Makanya hutang kita menggunung, sementara pengeluaran makin banyak. Pemasukan segitu-segitu saja. Begitu ada masalah sebenarnya di perpajakan, di instansi pajak, seharus diperiksa habis-habisan. Ini dilindungi oleh Sri Mulyani. Begitu juga bea cukai yang di bawah Kementerian Keuangan, otoritas Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, sekarang otoritas Sri Mulyani itu dihabisi oleh Prabowo. Dihabisi gimana caranya? Caranya adalah memasukkan orang-orang Prabowo tulen. Seharusnya yang memilih Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak itu harusnya Sri Mulyani. Karena itu orang yang dipercaya dia untuk mengurus pajak, untuk memasukkan target-target yang diberikan oleh Prabowo. Tapi sekarang Prabowo intervensi langsung. Memasukkan orang dia. Orang Prabowo, kan kita tahu Prabowo masukkan langsung orang dari TNI langsung itu, basis militer. Orang yang dipercaya dia menjadi Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Dan sebelum diangkat, sebelum dilantik oleh Sri Mulyani, orang itu sudah dipanggil ke istana. Pesannya jelas di situ. Tolong keluarkan, tolong jungkalkan Sri Mulyani. Dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani pagi tadi ada dua nama yang menarik disoroti, yaitu Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak, lalu Jaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai. Selain ada latar belakang militer, keduanya telah terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara sebelum dilantik hari ini. Kita dari Kementerian Keuangan, karena ini tidak bisa pernah diperiksa Dirjen Pajak ini. Kalian di Dirjen Pajak sekarang kalian obrak-abrik situ, periksa itu semua sama Dirjen Bea Cukai. Karena menurut pengamatan dari luar negeri, dari pengamatan ekonom yang memang betul-betul senior, mengatakan pajak itu banyak bermasalah. Seperti juga Anies Baswedan mengatakan, financial cadastre yang dilakukannya di Jakarta dulu untuk memasukkan pajak retribusi di Jakarta, dan ternyata itu berhasil. Dan ini ide Anies Baswedan sudah dipesankan kepada Dirjen Pajak. Financial cadastre itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Karena prediksi pajak itu masuk 4.000 triliun, sekarang realisasinya 2.000 triliun. Ada apa di situ? Prediksi keuangan hampir-hampir semuanya kawan-kawan di perdagangan saham segala macamnya itu para pialang itu memprediksi misalnya harga saham itu hanya beda-beda sedikit. Tak ada perbedaan sejauh ini 4.000 triliun masuk cuma 2.000 triliun. Coba bayangkan separuh tak masuk. Kalau seandainya financial cadastre ide Anies Baswedan ini dilaksanakan sekarang oleh Dirjen Pajak,
nggak usah diperiksa. Misalnya Sri Mulyani nggak mau diperiksa juga. Oke, yang memeriksa itu langsung masuk ke dalam. Itu yang dilakukan oleh Prabowo sekarang. Nah, sebagai misalnya kalau orang yang memang hebat, Sri Mulyani, moralitasnya ada, etikanya ada, dia akan berhenti menjadi Menteri Keuangan. Karena wewenang dia udah dipermalukan. Anak buah dia, otoritas dia, wewenang dia untuk mengangkat, menunjuk orang, memilih orang, Dirjen Pajak dengan Dirjen Bea Cukai ini, itu adalah hak dia. Apa gunanya dia menjadi Menteri Keuangan kalau orang-orang ini bukan dia yang memilih? Dari segi martabat penjabat, martabat orang yang bermarwah, kita ini artinya begini, Prabowo mengatakan dengan sangat sederhana, tidak ada gunanya kau di situ duduk. Karena aku yang memilih anggota-anggotanya semua. Itu aja, sederhana sebenarnya. Dan ini kebetulan dipakai oleh Prabowo sekarang ini adalah ide Anies Baswedan. Financial Cadastre. Itu yang dilakukannya sekarang. Nah, jika ini terjadi, Sri Mulyani mengundurkan diri, sudah jelas. Karena ide-ide untuk keuangan ini, untuk perekonomian ini, ide Anies Baswedan yang mau dipakai, yang senang dipakai oleh Prabowo. Di mana Prabowo sekarang memisahkan. Sri Mulyani cukup mengurus pengeluaran dulu. Karena di Departemen Keuangan itu mengurus uang masuk dan uang keluar. Uang masuknya diurus dulu oleh Prabowo. Prabowo ini sebenarnya dia memisahkan, dan yang paling tepatnya sebenarnya dia Prabowo seharusnya memecat Sri Mulyani ini karena dia biang keroknya semua kan. Tapi karena ada di tuntutan, ada pesan dari sana-sananya, belum berani Prabowo. Belum berani kenapa? Mungkin ada hal-hal yang harus memang ya pesan begitulah dari geng Solo sana kan, untuk mengamankan keuangan. Karena keuangan itu kan bisa keuangan yang legal, bisa keuangan yang tidak legal. Di situ kunci rahasia keuangan negara kita semua kan. Bisa jadi Prabowo tak mau ribut dulu kan, dengan dia cari caranya. Dia pakai teori Anies Baswedan. Artinya kalau dia pakai teori Anies Baswedan, seharusnya ganti Sri Mulyani. Sri Mulyani tidak bisa diganti karena ada geng Solo di situ yang masih bercokol, yang masih ingin diamankan. Nah, satu-satunya jalan bagi Prabowo adalah untuk memundurkan Sri Mulyani dengan ikhlas. Di situ baru Anies Baswedan diletakkannya untuk mengurus keuangan ini, karena terbukti Anies Baswedan selama di Jakarta sangat berhasil menaikkan pajak, menaikkan retribusi tanpa menzolimi rakyatnya. Itu yang diinginkan, sama diinginkan oleh Anies Baswedan dengan Prabowo. Namun kenapa saya mengatakan sinyalnya sudah sangat kuat? Anies Baswedan ini diminta oleh Prabowo untuk jangan menjadi Menteri Keuangan. Masih ingat pertemuan pada waktu jurnalis ekonom mengamati masalah ekonomi, kemudian diundanglah jurnalis senior. Apa yang dikatakan oleh Prabowo di situ? Tidak ada angin, tidak ada ribut. Tiba-tiba Prabowo teringat dengan anak Anies Baswedan, teringat hubungan dekat Didit dengan anak Anies Baswedan. Apa artinya? Dalam pikiran Prabowo kalau udah masalah ekonomi, karena ini berbincang masalah ekonomi, teringat dia sama Anies Baswedan langsung. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menceritakan hubungan anaknya, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit, dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Prabowo membeberkan saat acara pernikahan putri Anies Baswedan yang menjadi desainernya. Namun begitu dia menyinggung masalah itu, ada yang ribut. Adi Armando dari PSI mengatakan, janganlah sempat Anies Baswedan masuk dalam kabinet Prabowo untuk menggantikan Hasan Nasbi waktu itu. Jangan sampai, karena Anies Baswedan bla 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 begini. Ada yang langsung mengkuar-kuarkan, ada yang langsung menghambat, ada langsung rintangan. Makanya Prabowo berpikir, caranya bagaimana? Caranya begitu dia kirim sinyal, ada yang menghambat, dia cari jalannya. Jalannya, triknya itu. Dirjen-dirjen di bawah Menteri Keuangan, artinya otoritas atau wewenang dari Kementerian Keuangan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, itu dibabatnya habis. Kalau memang punya sedikit rasa moral sebagai penjabat, mungkin ya mengundurkan diri. Dan gantinya adalah Anies Baswedan. Karena kalau seandainya Sri Mulyani itu di reshuffle begitu saja, tanpa ada alasan apapun, agak ribet Prabowo. Apalagi menggantinya dengan Anies Baswedan. Kalau seandainya Sri Mulyani, berkat kedekatan, ada sinyal yang dikirim oleh Prabowo tadi itu, Sri Mulyani mengundurkan diri, Anies Baswedan bakal direkrut oleh Prabowo. Kenapa? Ada alasan Prabowo. Selama ini Sri Mulyani apakah bertambah hutang negara atau berkurang? Kan itu lagi kita coba ini. Mungkin alasan itu yang dipakai oleh Prabowo. Kalaulah diambil juga orang yang dari kita ini yang belum pernah track recordnya berhasil untuk mengatasi keuangan, bakal babak belur juga. Itu contoh Sri Mulyani, digadang-gadang, dipuji-puji sebagai ekonom yang luar biasa, sampai di Bank Dunia bekerja. Tapi ternyata hutang negara ini makin besar. Coba tengok Anies Baswedan, bagaimana dia membangun Jakarta. Dengan biaya begitu, bisa dilambungkannya pendapatannya. Kalau pengeluaran, bagaimana dia efisiensinya.
Bagaimana dia perang dengan orang-orang oligarki yang menghabisi duit negara. Kan itu sangat simpel. Minimal kata Prabowo dalam hatinya, coba dulu Anies Baswedan ini yang telah berhasil di Jakarta. Sangat sederhana begitu. Tapi tentu saja hal ini kita masih menunggu. Itulah alasannya mencuatnya nama Anies Baswedan kembali masuk di rekrut Prabowo, dan sinyalnya itu memang sangat kuat sekarang ini. Hutang Indonesia nih, kalau sempat Sri Mulyani masih dipertahankan di situ, hutang 800 triliun yang harus dibayar tahun ini, yang sebelumnya cuma 400 triliun, udah babak belur kita. Nggak ada MBG, sekarang 800 triliun. Mau tak mau, mungkin tindakan Prabowo, nggak juga Sri Mulyani mengundurkan diri secara sukarela, harus dipaksa lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih.